Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to meeting six. Now we are continuing to explain about our sixth material. Jadi di materi keenam itu kita akan belajar tema yang pernah kita pelajari sebelumnya di materi kedua, teman-teman ya. But it is more than deep kayaknya, lebih deeper lagi ya, lebih dalam lagi ya. It's all about hardware as far as we know that hardware is perangkat keras. Kita semua tahu bahwa hardware ini adalah perangkat keras. So, the definition is hardware is a physical equipment of computer system. Hardware merupakan alat fisiknya dari sistem komputer. Hardware dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ada input device dan juga output device. Nah, hardware yang kita tahu ya teman-teman, karena dia berangkat keras, maka dia bisa kita pegang, dia memiliki bentuk, dan juga kita bisa melihat keberadaannya ya. Nah, kategori yang pertama adalah input device ya. Input device merupakan computer device that is used to input data into computer system. Input device adalah perangkat yang bertujuan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Ini ada beberapa contohnya ya, teman-teman. Kita pernah bahas ini dan lumayan panjang juga ya, yaitu yang pertama ada keyboard. Keyboard yang kita tahu adalah device to input text and characters by depressing button. Keyboard merupakan perangkat yang dengan cara kerjanya itu memasukkan teks dan juga karakter dengan cara kita memencet tombol ya. The most common English language key layout is the QWERTY layout, ya kan? Jadi memang layout yang kita gunakan itu layout QWERTY ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai keyboard QWERTY ini untuk memasukkan karakter kalau kalian mau nulis sesuatu ke dalam komputer, maka pakailah keyboard. Nah, di sini pakai on-screen keyboard ya, sama aja mau on-screen atau off-screen yang ada keyboard di luar itu juga sama fungsinya yaitu untuk memasukkan sesuatu ke dalam sistem komputer. Yang kedua adalah pointing device ya. Kita juga tahu pointing device itu adalah mouse ya, teman-teman ya. Jadi, pointing device ini fungsinya adalah detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface. Jadi memang dia fungsinya adalah untuk menunjukkan sesuatu ya, menjadi kursor dan dia menjalankan instruksi yang kita inginkan. Physically, a mouse consists of an object held under one of the user's hand. Jadi memang dia itu biasanya menggunakan satu tangan aja ya untuk kita pointing kemana yang kita inginkan. Other alternative of pointing device is trackball. Trackball juga udah kita pernah bahas ya. Jadi dia mouse yang pakainya bola gitu di tengah dan for your informations, the trackball was invented by Tom Cranston. Jadi dia ditemukan oleh Tom Cranston ya tahun 1952. Terus yang ketiga adalah gaming device ya. Kita semua tahu joystick, right? Itu fungsinya adalah untuk memasukkan uh, command ya. Command itu kayak petunjuk gitu ya. Kalau kita mau main game, kita pakai joystick. Ini juga termasuk input device. Terus ada image video input device seperti scanners ya, teman-teman ya. Itu kan kita memasukkan tuh, kita mau nyeken file foto dan dia akan terdeteksi oleh komputer. Jadi pokoknya segala sesuatu yang masuk ke dalam komputer dan dia bisa menghasilkan sesuatu tersebut dalam layar komputer, maka disebut dengan input device. Terus ada juga webcam, right? Jadi kita tuh kalau pas waktu mau capturing video gitu kan, itu kita konekin webcam tersebut ke dalam komputer kita dan kita akan memasukkan video gitu ya. Webcam termasuk input device juga. Terus contoh lain dari input device itu adalah microphone. Kita akan memasukkan suara nih ke dalam komputer gitu kan. Microphone sometimes refers to as a mic or a mic as an acoustic to electric transducer or sensor that converts sound into
an electronic signals. Jadi dia itu memasukkan komputer lewat sinyal elektronik ya teman-teman, sehingga microphone are used in many applications such as telephones, tape recorder, hearing aids, motion picture, live and record audio engineering. Dia fungsinya adalah untuk masukkan beberapa sound ke dalam komputer, maka dari itu dia adalah input device. Nah, kemudian ada contoh dari output device, yaitu printer ya teman-teman. Ketika kita akan menghasilkan sesuatu dari komputer, mengeluarkan sesuatu dari komputer, maka itu disebut dengan output device. Jadi cara kerjanya adalah mengeluarkan sesuatu dari komputer. Ya, itu yang contoh pertama adalah printer ya. Many printers are primarily used as a local peripherals and are attached by printer cable. Dan mostly penggunaan printer ini pakai kabel ya, teman-teman. Jadi dia dikonekin dulu ke komputer kita, habis itu kita pilih objek yang mau kita print, kemudian dia akan mengeluarkan hasil dari komputer kita. Terus juga yang pernah kita pelajarin tuh ada monitor, ada LCD, ya kan, mengeluarkan PPT kita, kemudian juga fungsi-fungsi dari perangkat keras yang jenis output itu juga plotters. Jadi plotters itu kan jenis printer tapi untuk ngeprint ukuran besar gitu. Nah, itu juga termasuk dari output device. Terus ada juga audio output device seperti speakers ya. Dia itu mengeluarkan suara ya kan teman-teman. Maka dari itu si speakers ini termasuk output device karena dia mengeluarkan sesuatu dari komputer. Terus juga headset sama ya, dia mengeluarkan sesuatu juga ya teman-teman ya. Headphones are a pair of small loudspeakers, are less commonly a single speaker, with a way of holding them close to a user's ears and a means of connecting them to a signal source, such as audio amplifier, radio, or CD player. Jadi memang kalau headset itu juga sama kayak speaker, mengeluarkan suara juga. Alright, so that's all for hardware ya teman-teman. Ingat ada dua jenis hardware, ada input dan output device. Contohnya kalau yang input yang memasukkan sesuatu ada keyboard, ada trackball, ada mouse, terus tadi ada webcam juga. Kalau yang output device itu tadi ada printer, ada plotters, ada monitor, ada LCD, kemudian ada speaker, ada headset. Okay, so that's all for our meeting 6. Hopefully you understand and thank you for your time. I ended this class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next meeting. Bye guys.